Modul Kebijakan Program Penanggulangan TBC atau P2TBC di Fasilitas Layanan Kesehatan. Klik untuk melanjutkan. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu dari 8 negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia bersama dengan India, China, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan. 8 negara ini menyumbang 2/3 dari seluruh kasus global TBC. Selamat datang di modul Kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis atau P2TBC di Fasilitas Layanan Kesehatan. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan situasi TBC di dunia dan di Indonesia, kebijakan dan strategi P2TBC, penghapusan stereotip dalam P2TBC, hak dan kewajiban pasien TBC dan tenaga kesehatan di Indonesia, kegiatan P2TBC dan hasilnya. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB yang menyebar ketika orang yang sakit TBC mengeluarkan bakteri ke udara, misalnya batuk. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat mengenai organ tubuh lain. TBC dapat menyerang siapa saja dan di mana saja. TBC bisa berakibat fatal, tetapi dalam banyak kasus, TBC dapat dicegah dan diobati. Pandemi COVID-19 menyebabkan mundurnya capaian dalam penyediaan layanan dan upaya penurunan beban penyakit TBC. Terdapat peningkatan pelaporan kasus TBC yang sebelumnya 5,8 juta kasus pada tahun 2020 menjadi 6,4 juta kasus pada tahun 2021. Selain itu, angka kematian akibat TBC juga meningkat dari 1,3 juta pada tahun 2020 menjadi 1,4 juta pada tahun 2021. Sekitar 4.270.000 penduduk wilayah WHO Southeast Asia Region terkena TBC dengan proporsi laki-laki sebanyak 57%, perempuan sebanyak 36%, dan anak-anak sebanyak 7%. Wilayah WHO Afrika dan Asia Tenggara menyumbang 82% dari total gabungan kematian TBC pada orang HIV negatif dan HIV positif. Menurut data dari Laporan Global Tuberkulosis WHO, pada tahun 2022 diperkirakan ada 969.000 kasus TBC dengan 717.941 kasus yang ternotifikasi. Jumlah yang terkonfirmasi TBC resistan obat adalah 12.702 orang, sementara kasus TBC anak sebanyak 88.927 anak. Selain itu, ada 12.108 orang kasus TBC HIV. Sedangkan jumlah kasus kematian selama pengobatan TBC sebanyak 16.409 orang. Angka cakupan pengobatan TBC atau treatment coverage tahun 2022 dan angka keberhasilan pengobatan TBC atau treatment success rate. Data kasus TBC-RO yang memulai pengobatan dan cakupan keberhasilan pengobatan TBC-RO berdasarkan provinsi tahun 2022 dan cakupan keberhasilan pengobatan TBC-RO atau treatment success rate berdasarkan provinsi. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis pada anak berdasarkan provinsi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 11 provinsi mencapai target nasional sebesar lebih dari sama dengan 90%. Dengan target nasional sebesar 90%. Cakupan kontak serumah menerima terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT pada tahun 2022 baru tercapai 1,08% dari target nasional sebesar 48%. Pengendalian tuberkulosis resistan obat atau TBC-RO saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya cakupan diagnosis dan pengobatan TBC-RO. Ada beberapa alasan utama yang menyebabkan tingginya kesenjangan antara pasien yang didiagnosis TBC-RO dan dimulai pengobatannya. Apa sajakah alasan tersebut? Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut.
Untuk mengatasi berbagai tantangan terkait TBC-RO tersebut, peran pengawas menelan obat atau PMO, konselor, dan pengelola program TBC di Fasiankes sangat penting. Salah satunya adalah dalam memberikan konseling kepada pasien. PMO, konselor, dan pengelola program TBC perlu memberikan informasi, edukasi, dan motivasi kepada pasien supaya pasien mau berobat hingga sembuh. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi TBC adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program penanggulangan TBC. Berikut ini adalah beberapa dokumen yang berisi kebijakan untuk program penanggulangan tuberkulosis atau P2TBC di Indonesia, yaitu Perpres nomor 67 tahun 2021, Permenkes nomor 67 tahun 2016, Strategi Nasional TBC 2020 sampai 2024, Surat Edaran Ditjen P2P nomor 936 tahun 2021, dan buku-buku pedoman atau Juknis TBC. Klik setiap kebijakan untuk informasi lebih lanjut. Upaya penanggulangan dan eliminasi TBC di Indonesia pada 2030 seperti yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional 2020-2024 akan dicapai dengan penerapan 6 strategi. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Salah satu upaya optimalisasi penemuan kasus TBC adalah dengan mewajibkan setiap Fasiankes untuk melaporkan penemuan pasien TBC seperti yang tertera dalam Perpres nomor 67 tahun 2021, pasal 12.4 dan Surat Edaran nomor HK.02.01-Menkes/660/2020 tentang kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus tuberkulosis. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pada modul ini, Anda juga akan mempelajari tentang penghapusan stereotip dalam P2TBC. Kesetaraan gender telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia yang salah satunya tertulis dalam Strategi Nasional atau Stranas Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024. Salah satu intervensi utama pada Stranas Penanggulangan Tuberkulosis Strategi 5 mengenai peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis adalah pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi tuberkulosis dan populasi rentan. Kegiatan utama dalam intervensi kunci ini berupa kampanye atau pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang tuberkulosis untuk menghapus stereotip, terutama di sekolah dan tempat kerja. Lalu, bagaimanakah laki-laki dan perempuan memengaruhi situasi TBC di Indonesia? Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut.
Pengaruh utamaan gender atau PUG adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender atau KKG yang memerhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PUG telah termandat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 untuk dilakukan di seluruh aspek pembangunan. PUG juga tertera pada Intervensi 5.5.1 di dalam Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. PUG bertujuan untuk meraih kesetaraan gender atau gender equality seperti terdapat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 5. Klik gambar untuk informasi lebih lanjut. Gender memengaruhi lokasi awal untuk mencari pengobatan TBC dan kepatuhan pengobatan. Ketersediaan alat diagnosis pada lokasi awal pencarian pengobatan berkontribusi pada penemuan kasus. Ketimpangan gender merupakan salah satu akar masalah TBC di dunia dan di Indonesia. Maka diperlukan beberapa hal untuk mengatasi ketimpangan tersebut, khususnya dalam layanan TBC. Selanjutnya, Anda harus memahami hak dan kewajiban pasien TBC di Indonesia. Ada 7 hak yang dimiliki oleh pasien TBC dalam buku saku pasien TBC resistan obat. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Selain hak, pasien TBC juga memiliki 6 kewajiban yang perlu mereka ketahui. Apa sajakah kewajiban tersebut? Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Lalu bagaimanakah dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan di Indonesia? Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Bab 9 Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, Pasal 57 tentang hak tenaga kesehatan, dan Pasal 58 tentang kewajiban tenaga kesehatan. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Untuk menanggulangi TBC di Indonesia, ada beberapa kegiatan prioritas program TBC yang perlu dilakukan. Peran PMO, konselor, dan pengelola program TBC sangatlah penting. Apa sajakah peran mereka? Pilih 3 jawaban yang tepat. Terdapat 6 strategi P2TBC yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJMN 2020-2024. Manakah yang bukan termasuk ke dalam strategi tersebut? Pilih satu jawaban yang tepat. Pengaruh utamaan gender mendapat perhatian khusus terutama dalam penanggulangan tuberkulosis di Indonesia dan tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020 sampai 2024. Kegiatan apakah yang dimuat dalam strategi nasional tersebut? Pilih satu jawaban yang tepat. Ada beberapa kegiatan prioritas program TBC. Apa sajakah 3 di antaranya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat! Anda telah mempelajari modul kebijakan program penanggulangan tuberkulosis atau P2TBC di fasilitas layanan kesehatan. Klik setiap ikon untuk penjelasan singkat. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.